juga akan ditanya oleh presiden. Oke. Tapi itu clear dia sampaikan terbuka. Ya. Jadi kalau sekarang orang bilang begini, Adian menawarkan nama, oh enggak. Pak Presiden minta mana nama yang menurut kamu kompeten, kasih kepada kami. Ya, saya juga nggak mau nanti ternyata, ya mohon maaf yang seperti kemarin saya bicara, 142 perusahaan yang ada di Pertamina ini hanya tadi oknum-oknum yang akhirnya menggerogoti Pertamina. Jokowi sedang menguji dua panglimanya, ditulis oleh Jemima Mulyandri dari siwa.com. Kita semua pasti sudah tahu siapa Erick Thohir dan Adian Apitupulu. Keduanya adalah Panglima Jokowi yang ikut berjuang bersama sampai memastikan kemenangan Jokowi menjadi Presiden RI 2 periode. Tak hanya itu, kedua Panglima hebat ini bahkan masih terus setia mengawal perjuangan Jokowi sampai sekarang dalam tugasnya menahkodai sebuah kapal besar bernama NKRI. Erick sebagai Menteri BUMN dan Adian sebagai anggota DPR RI. Salut dan hormat saya untuk Bang Adian dan Pak Erick. Perjuangan mereka dalam mendukung Jokowi sudah banyak menginspirasi tulisan-tulisan saya selama ini. Tapi, tak disangka tak diduga. Kedua panglima ini akhirnya terlibat dalam sebuah perang sengit yang masih berlangsung sampai sekarang. Awalnya saya sangat menyayangkan perang terbuka ini, tapi hari ini saya berubah pikiran. Minggu 2 Agustus 2020, saya hadir dalam sebuah acara bertajuk Ngopi Kritis bersama jurnalis yang mengangkat hot issue rekrutmen 7.200 direksi dan komisaris BUMN antara transparansi dan kewenangan dengan 4 narasumber keren, yakni Niluh Jelantik selaku pengusaha, praktisi dan relawan Jokowi. Ada juga Adian Apitupulu, Sekjen Pena 98. Ada juga Nyoman Gede Antaguna, Ketua DPD KNPI Bali. Dan ada juga Dr. Ibera Rendara Saustama SHMH sebagai akademisi dan praktisi hukum. Dalam diskusi ini dibahas tentang betapa pentingnya BUMN bagi negara kita. Untuk kita ketahui bersama, BUMN itu terlibat dalam 2/3 perputaran ekonomi nasional. Jadi sudah bisa dipastikan BUMN adalah kekuatan besar bagi Indonesia. Dengan kekuatan yang besar seperti ini, tak berlebihan jadinya jika kita mengharapkan BUMN bisa jadi lokomotif dahsyat yang bisa menyelamatkan negara dari krisis bahkan embargo negara-negara lain sekalipun. Penunjukan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN juga disambut gembira. Intinya kita ikut bangga saat melihat ada banyak anak-anak muda yang dipercaya Jokowi dalam kabinetnya, seperti Erick Thohir dan Nadiem Makarim. Harus diakui pencapaian mereka selama ini di bidangnya masing-masing sudah menjadi cermin inspirasi bagi anak-anak muda di Indonesia bahkan dunia. Namun sayangnya dalam perjalanannya sekarang, BUMN dalam hal ini tentang sistem perekrutannya dinilai sudah tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Sementara kita sudah tahu bersama jika aturan dan prosedur itu dibuat untuk ditaati, bukan untuk dilanggar semau sendiri. Silakan berinovasi selama tidak keluar dari peraturan yang sudah ada. Dalam hal ini, Perpres nomor 177 tahun 2014 tentang tim penilai akhir pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi utama dan pimpinan tinggi madya. Dalam kenyataannya, saat ini di BUMN justru ditemukan adanya rangkap jabatan dan orang-orang pensiunan yang tidak sesuai dengan aturan. Bahkan dijumpai juga masuknya orang-orang di luar Jokowi dalam BUMN. Padahal sudah seharusnya pengangkatan orang-orang dalam BUMN tersebut lewat prosedur yang benar sesuai aturan yang sudah ada. Hal inilah yang akhirnya membuat Adian Apitupulu dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat merasa perlu memberikan masukan, evaluasi bahkan kritikan pada Erick selaku Menteri BUMN. Dari sinilah perang terbuka itu dimulai, tak dapat dihindarkan lagi. Sampai di titik ini saya bisa mengerti maksud Bang Adian. Kritikan yang Adian lakukan murni untuk menjaga pemerintahan. Adian juga berani memberikan pernyataan terbuka di depan para jurnalis dari berbagai media tentang fakta jika dirinya tidak pernah titip nama-nama pada Erick Thohir. Adian menjelaskan jika nama-nama itu diberikan Adian karena Jokowi sendiri yang minta pada Adian. Saya pun tak tahu kebenarannya seperti apa. Tanggapan saya singkat saja di bagian ini. Cuma orang jujur menceritakan apa adanya yang berani bercerita secara terbuka di hadapan banyak jurnalis dari berbagai media yang pasti menulis semua pernyataan dan kejadian di lokasi acara tadi. Cuma orang jujur juga yang menceritakan apa adanya yang berani mencatut nama presiden dan membukanya di depan umum, di depan para jurnalis pula. Sementara selama ini kita sudah tahu bersama jika Adian bukan relawan dan politikus kemarin sore. Adian jelas tahu resiko dan konsekuensinya jika dia sampai salah bicara apalagi berbohong membawa nama presiden di depan publik.
Tapi ada tapinya nih. Sekalipun saya menilai Adian tak mungkin berbohong soal presiden meminta nama-nama pada Adian, saya tetap punya kritikan untuk Bang Adian. Saya menyayangkan cara Adian mengkritik Erik. Seharusnya Bang Adian memanfaatkan jalur DPR untuk menanyakan segala sesuatu yang dirasa janggal pada Erik selaku Menteri BUMN dalam rapat kerja DPR. Dalam hal ini adalah Komisi 6 DPR yang merupakan mitra kerja Menteri BUMN. Taruhlah pun Adian yang saat ini tercatat sebagai anggota Komisi 7 DPR yang memiliki ruang lingkup tugas di bidang energi, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup tidak bersinggungan langsung dengan Menteri BUMN. Adian sangat bisa mengandalkan kolega-koleganya yang ada di Komisi 6 untuk menyampaikan semua pertanyaan dan unek-unek Adian. Dengan demikian, sekalipun Erik dianggap salah melanggar prosedur, Erik tetap punya hak untuk memberi jawaban sekaligus penjelasan mengenai alasannya mengambil langkah-langkah seperti itu. Komunikasi dua arah seperti ini sangat perlu untuk bisa tahu duduk perkara yang sebenarnya, sekaligus untuk mengetahui masalah dan kesulitan teknis apa yang sedang dihadapi Erik di lapangan. Komunikasi duduk bersama dalam raker seperti ini yang tidak saya lihat dilakukan oleh Bang Adian. Adian langsung mengkritik Erik secara terbuka di media. Tak heran jika jadi perang sengit seperti ini. Saya tidak sedang membela Adian maupun Erik. Saya sadar sepenuhnya mereka berdua punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dalam penilaian saya, Adian lupa jika Erik itu pengusaha elit, bukan aktivis yang terbiasa bicara ngablak to the point apa adanya. Erik juga lupa jika Adian itu aktivis yang terbiasa turun langsung di jalanan. Semoga bahasa saya yang sangat terbatas dalam menjelaskan ini bisa dimengerti oleh semua. Dan dari sinilah saya akhirnya jadi menikmati perang terbuka di antara mereka. Karena pada dasarnya saya tahu mereka berdua berjuang bersama Jokowi untuk Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Saya sama sekali tidak meragukan itu. Jika perang terbuka ini justru bisa menjadi sarana cek dan recheck sekaligus koreksi bagi BUMN agar bisa lebih baik lagi ke depannya, ya silakan dilanjutkan. Selama tidak merembet ke masalah personal, ya monggo. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan. Perang terbuka antara Erik dan Adian ini justru bagus karena akan membuka kotak Pandora yang sekian lama tertutup. Dengan demikian, ular-ular beludak yang sebelumnya bersembunyi dalam semak belukar yang akhirnya tersibak gara-gara pertarungan dua panglima ini akan keluar dengan sendirinya. Sebab jika sampai saat ini Jokowi belum turun tangan menghentikan perang terbuka antara Adian dan Erik, itu berarti Jokowi sedang menguji kedua panglimanya, menguji daya juangnya, menguji kedisiplinannya, menguji ketenangannya, menguji kepatuhannya, menguji kebijakannya, sampai menguji pengorbanannya.